Halo teman-teman, balik lagi di Sabtu Berpikir. Em, Sekarang udah episode 4. Jadi di episode keempat ini aku sebenarnya lagi kepikiran soal TikTok tuh mau di-ban di US. Jadi aku juga sekarang lagi bikin-bikin konten gitu di TikTok, ngebahas soal UX design dan pengalaman aku di UX design. Teman-teman bisa cek, nanti mungkin aku taruh di linknya di deskripsi. Kalau tertarik sama UX design, aku nge-share pengalaman aku di industri inilah. Terus balik lagi ya, itu topik yang bikin aku kepikiran minggu ini sebelakang tuh adalah TikTok mau di-ban di US katanya. Aku belum nonton fullnya kayak gimana ya, aku belum nonton kayak semacam apanya ya, kayak semacam full story-nya kayak gimana. Pokoknya kan story-nya itu berawal dari ini semua leaders-leaders dari tech company sini kan diundang tuh di apa namanya, testifying before the Congress atau apa gitulah pokoknya. Jadi mereka ditanya-tanyain tuh di situ, dicecar gitulah, kayak minta penjelasan, pertanggungjawaban gitu segala macam. Sampai kemarin Mark Zuckerberg itu kan berdiri terus minta maaf ke keluarga korban gitu. Jadi kayaknya ini tuh berawal dari situ gitu topiknya. Terus habis itu kemarin viral bahwa House of Representative-nya House of Representative-nya di US itu setuju bahwa TikTok tuh di-ban. Kan mereka tuh voting kalau nggak salah sistemnya. Jadi 300-an itu setuju, 60-an tuh enggak. Jadi ya akhirnya uh, aku nggak tahu sih proses selanjutnya, cuman kayak apa ya, kayak pada setuju lah gitu TikTok di-ban pemerintahnya. Nah, yang paling viral itu sebenarnya aku nggak tahu ini dia tuh kayak ketua DPR-nya atau siapa gitu, namanya Ibu Pelosi. Pelosi siapa gitu aku lupa. Itu viral banget klipnya di TikTok. Viral banget. Yang paling viral itu pas dia bilang, pokoknya dia bilang kayak gini. Ini bukan attempt to ban TikTok, tapi ini adalah attempt untuk buat TikTok better gitu. Setelah dia ngomong kayak gitu, terus di closing statementnya, tic tac toe, a winner. Asik. Aku ngakak, sumpah. Aku ngakak pas pas eh, pas nonton itu kayak tic tac toe, a winner. Asik. Aku ngakak. Aku ketawa banget. Nah, tapi yang bikin apa? Mungkin kalau aku bagi aku tuh ngakak ya, agak lucu gitu. Karena ini orang kok kenapa closing statementnya kayak gitu? Apakah dia nggak konsul dulu sama teman-temannya, kalau misalnya aku closing statement kayak gini bagus nggak ya gitu, inspire. Karena dia pede banget gitu bahwa itu wah statement yang apa ya, statement yang powerful gitu. Tapi di aku jatuhnya agak lucu. Jadi ngakak. Nah, tapi yang mau aku point out itu adalah stitch-stitchan video dari kreator-kreator TikTok gitu. Mereka semuanya pada marah lah, pada nyindir si Ibu Pelosi ini. Em, Ya marahnya sih karena apa ya, mungkin seolah-olah nggak dianggap serius atau kayak kenapa banyak juga kreator-kreator atau orang Amerika tuh yang ngebandingin kasus TikTok ini dengan kasus-kasus yang lain gitu, kayak bordernya US lah, masalah apa, nurunin harga drugs gitu, maksudnya apa, prescription drugs gitu, nurunin harga obat, sorry. Tapi malah nggak diseriusin, malah nggak disetujuin gitu. Tapi kenapa TikTok ini banget gitu, apa, gencar banget. Terus ada juga beberapa video yang aku tonton tuh kayak ada bahkan si senator, salah satu senatornya juga punya TikTok account. Ngakak banget. Ya semuanya pada tahu ya sentimennya terhadap TikTok nih kayak gimana kan. Kita juga udah lihat juga di video-video sebelumnya itu pada apa ya, pada takut bahwa TikTok ini kerjasama sama pemerintahan China gitu. Sampai yang kita tahu tuh yang klipnya beredar dan viral banget kan soal si Chow, si CEO-nya TikTok itu digencar terus, kayak ditanyain terus, kamu apa, komunis parti kah? Kamu ada relasi terhadap komunis parti?
Oke lah kalau nanya sekali ya. Kalau nanya sekali oke lah. Tapi dia nanya berkali-kali, itu yang bikin kayak kita bertanya-tanya, dia tuh sebenarnya mau ngapain sih gitu kan. Nanya dia tuh mau nuduh si cowok atau dia mau memenjarakan cowok apa gimana gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa dia tanya. Kalau sekali tuh aku masih ngerti, kayak oh dia mungkin mau clarify kali ya sesuatu. Udah dibilang sama cowoknya bahwa oh enggak, saya orang Singapura gitu. Jadi saya tidak ada hubungan sama sekali gitu dengan pemerintahan China gitu. Bahkan si cowoknya juga udah jelasin bahwa kita udah bikin security-nya ningkat lah segala macem. Ada tim yang khusus untuk apa ya, bagusin security-nya TikTok segala macam. Cuman kayaknya aduh aku lupa lagi nama senetnya siapa. Pokoknya dia waktu itu rame banget lah di TikTok. Nah, itu dia yang kenapa si TikTok itu ada wacana gitu ya, mau di-ban gitu. Terus ada juga TikTok kreator yang bikin kayak semacam demonstrasi gitu bahwa nyatain bahwa kalau misalnya TikTok di-ban, kamu tuh nge-hurt small businesses kayak kita ini gitu, kayak kami. Dan itu aku justru malah lebih pay attention ke situ. Karena aku mau kasih sudut pandang juga, mungkin aku belum main TikTok terlalu lama dan TikToknya belum gede-gede juga. TikTok itu dia jadi aku pernah bikin konten di Instagram sama di TikTok gitu kan tentang UX design, terus aku coba compare mana nih yang perform better gitu kan. Aku kasih kesempatan 2 bulan lah. Terus habis itu ternyata resultnya tuh TikTok. Dia bisa nge-reach orang-orang baru, bisa nambahin followers juga. Aku nggak tahu, mungkin aku rasa algoritmanya lebih oke aja gitu. Jadi tentu aja ini kasusnya beda-beda ya. Tapi buat di aku lebih nyaman di TikTok gitu. Nah, as a TikTok creator itu kenapa bikin aku kepikiran, kalau misalnya TikTok di US di ban, kita tahu US itu powerful, super power lah, negara super power. Akankah negara lain akan ikutan juga gitu? Maksudnya negara lain tuh yang berlawanan dengan sentimen itu ya, sentimen bahwa oh ini TikTok dari China jadi dia ada kerja sama. Nah, aku nggak tahu nih, biasanya kan apa ya, kayak aduh aku takut lagi ngomongnya. Uh, Maksud aku tuh, aku takutnya karena si US ini negara superpower, dia punya banyak kontrol, banyak kendali, itu tuh jadi efek negara lain gitu loh, bahwa oh US aja itu udah ngeban, dia kan pasti punya teknologi lebih oke, dia pasti udah tahu, dia punya CIA, dia punya intelijen di mana gitu, pasti informasinya lebih oke. Ih kalau misalnya TikTok beneran kayak gitu, aku jadi takut nih, aku juga mau ngelindungin warga aku gitu. Dan kita harus nge-ban TikTok. Nah, mungkin itu kemungkinannya kecil ya, aku nggak tahu sih kemungkinannya. Tapi kalau itu terjadi, wah, aku bingung sih. Apa ya? Aku lebih bingungnya tuh ke ternyata memang Albert Einstein pernah kan dia di papan tulis tuh dia pernah nulis perkalian 1 sampai 9. 1 kali 9, 2 kali 9, 3 kali 9 sampai di akhirnya kalau nggak salah 9 kali 10 itu dia tulis 91. Terus orang-orang pada ketawain dia. Nah, di situ Albert Einstein tuh mau ngebuktiin bahwa meskipun banyak banget nih hal positif yang kita lakuin gitu ya. Maksudnya banyak banget. Ini udah benar nih. Semua hal itu benar dari 1 kali 9, semua hal yang kita lakuin benar. Tapi satu aja kayak negatif atau hal yang salah, itu orang langsung pay attention ke situ. Nah, analogi yang Albert Einstein buat ini tuh aku ngeliat itu di TikTok. Iya, kita tahu TikTok itu ada downside-nya gitu. Ada kayak orang-orang yang apa ya, mungkin termakan dengan konten-konten yang konten-konten negatif lah gitu ya, misinformation segala macem gitu. Tapi ada sisi positifnya juga gitu loh. Nah itu tuh kayaknya harus ditimbang-timbang deh. Paling banyak dampak positif atau dampak negatifnya yang lebih besar gitu. Menurut aku pribadi, kayaknya dampak positifnya lebih besar deh. Ini menurut aku ya, bisa dibuktiin. Nanti aku nggak tahu. Cuman as a TikTok
pengguna dan juga kreator di dalamnya, itu tuh aku rasa TikTok tuh meng-allow orang untuk bisa di-discover sama audiensnya gitu. Itu yang aku rasain di TikTok. Terus habis itu bagus banget. Kenapa? Karena opportunity-nya jadi opportunity yang dibuat oleh opportunity yang akan didapatkan, potensi opportunity yang akan didapatkan oleh kreator ini tuh makin gede. Karena dia makin terhubung tuh sama audiens yang suka dengan karyanya dia. Nah, aku udah bikin konten juga di YouTube, aku rasa TikTok lebih apa ya? Lebih memerdekakan itu aja, aku rasanya. Nah, tadi yang kayak aku bilang di analogi yang itu ya, Albert Einstein gini. Aku ngeliat tuh si Albert Einstein-nya tuh jadi cowok gitu. Si TikTok nih udah bikin banyak UMKM. Aku tanya sekarang, banyak banget kan pasti kreator-kreator yang kita awalnya tuh bikin TikTok di konten TikTok terus dia nyebar kan ke Instagram segala macam. Nah, TikTok tuh enable those kind of people itu yang awalnya tuh dia nggak tahu nih mau taruh di mana, di Instagram nggak didengar, nggak ketemu audiensnya, di YouTube juga mungkin nggak ketemuan. Tapi pas dia ke TikTok booming. Itu yang mungkin salah satu yang aku seneng banget dari TikTok dan aku sangat menyayangkan kalau misalnya TikTok tuh sampai di-ban gitu sebenarnya. Nah, again, itu tadi kayak yang aku bilang, itu aku dari tadi ngomong positifnya dan itu menurut aku roots akar positif, nilai positif dari TikTok menurut aku. Dia bikin si kreatornya itu dan audiensnya itu terkonek dengan bagus. Sehingga potensi opportunity yang akan datang ke kreatornya itu semakin banyak karena dia semakin kehubung nih sama audiens yang pas gitu, yang sesuai. Sehingga dianya juga bisa bertumbuh gitu. Nah, si TikTok ini tuh dia tadi kita udah ngomongin positifnya. Aku mau ke yang negatifnya yang menurut aku. Iya, kita tahu memang TikTok tuh ada banyak banget ya misinformasi, polarisasi bisa terjadi. Polarisasi itu bisa terjadi gitu di TikTok segala macam. Terus hoax juga bisa disalurkan di TikTok. Cuman mungkin as a again ini bakalan aku takut banget ngomongin. Pokoknya as a human tuh mungkin kayaknya kita bisa lebih menerima bahwa itu adalah yang harus bisa kita terima gitu, bahwa memang berisik, bahwa memang tuh kita nggak bisa kontrol informasi. Gimana ya? Pokoknya yang aku percayai adalah TikTok tuh udah berusaha sebisa mungkin untuk nge-take down misinformasi, ngeinin misinformasi, tapi ya tetap aja pasti ada yang kelewat gitu. Ya karena belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya kan pasti si TikToknya nih. Jadi ya ini tuh aku ngeliatnya sebagai proses gitu. Jadi menurut aku please kasih TikTok kesempatan untuk memperbaiki, bagusin terus sistemnya, bagusin terus sistem keamanannya gitu. Kalau di ban tuh ibaratnya tuh langsung kayak ke lockdown gitu, kayak boom. Aduh, gimana ya? Si kreatornya dan si audiens itu bakal keputus, jadi dia harus nyari tempat lain lagi gitu. Sedangkan audiens, untuk nge-reach audiensnya itu udah di TikTok gitu. Terus baru dia nyabang-nyabang, nah dia harus nyari hub yang baru, dia harus nyari center yang baru lagi gitu kan, di platform mana ya, di Instagram kah atau di mana gitu. Menurut aku tuh, kalau aku yang sekarang ada di sini, itu tuh takutnya itu. Ketakutan pertamanya adalah, oh karena dia super power, aku ikut juga kali ya. Kita ban TikTok aja ya, gitu. Aku takutnya di situ sih sebenarnya. Jadi itu bikin aku kepikiran banget tuh. Aduh, aku udah lumayan komit nih di TikTok gitu kan. Aku udah ketemu sama teman-teman banyak juga di TikTok gitu. Dan platformnya seru banget. Orang-orang yang ada di TikTok juga lumayan engage dengan konten yang aku buat, which is sangat bagus. Aku seneng banget. Dan iya itu dia membantu si kreatornya ini jadi dia tuh
bagus banget. Aku nggak tahu apa ada hubungannya dengan algoritmanya, tapi si audiens sama kreatornya tuh keklik dan ketemunya tuh bisa dibilang agak cepet ya, lumayan cepet gitu. Apa karena kecanggihan dari algoritmanya sehingga, oke, kamu buat konten ini dan kami punya database audiens dengan preferensi ini. Kami akan konekkan ini loh, kamu dengan audiens yang kita punya nih di belakang. Ditemuin gitu. Nah itu sih yang bikin aku kepikiran itu, sangat-sangat kepikiran adalah apakah negara-negara lain akan ikutan untuk nge-ban si TikToknya. Mungkin ini menurut aku pribadi ya, mungkin kalau misalnya kreator TikToknya udah gede gitu ya, mungkin dia punya fleksibilitas yang lebih oke untuk pivot ke Instagram, YouTube segala macam gitu kan, karena dia punya nama yang luas. Tapi untuk yang small businesses yang atau small creator gitu ya, kayak yang baru menemukan audiensnya, itu akan, aduh, kayaknya akan berat sih. Dia harus nge-restart lagi untuk pindah ke Instagram atau pindah kemana gitu kan. Jadi itu sebenarnya yang bikin aku kepikiran, teman-teman. Wow, udah 16 menit. Oke, segitu aja sih yang bikin aku kepikiran. Tulis apa yang bikin kalian kepikiran seminggu ini di komen. Terus mungkin siapa tahu sama, kita bisa bahas bareng-bareng. Sama ngobrol bareng-bareng juga di komentar. Jadi itu aja sih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yeay! Dadah!